Psikologi pendidikan pada dasarnya merupakan disiplin psikologi, atau boleh juga dikatakan sebagai subdisiplin psikologi yang mengkaji berbagai problematika psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Hasil dari kajian tersebut kemudian dirumuskan menjadi suatu konsep, teori, dan metode. Menurut Fatimah, 2013 menyatakan bahwa konsep diri merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri, di mana persepsi ini dibentuk melalui pengalaman dan interpretasi seseorang terhadap dirinya sendiri. Ada 4 aspek konsep diri. Pertama, ada konsep diri tentang ciri-ciri fisik. Kedua, ada konsep diri psikis, konsep diri sosial dan emosional. Ketiga, ada konsep diri aspirasi. Terakhir, konsep diri prestasi aspek diri psikis. Ada 7 faktor yang mempengaruhi konsep diri. Pertama, usia kematangan. Kedua, penampilan diri. Ketiga, jenis kelamin. Keempat, nama atau julukan. Kelima, hubungan keluarga dan teman sebaya. Dan yang terakhir, kreativitas cita-cita. Menurut Feitzel dan Silviana 2009 berpangkal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Belajar merupakan perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan mengalami sesuatu, yaitu mempergunakan panca indera. Yang pertama ada menggerakkan. Menggerakkan di sini berarti motivasi dapat menimbulkan kekuatan belajar pada individu dan memimpin seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu dalam kegiatan belajar. Yang kedua ada mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku, menunjukkan bahwa motivasi menyediakan suatu orientasi tujuan dalam belajar, sehingga tingkah laku individu diarahkan terhadap sesuatu. Aspek terakhir itu ada menjaga atau menompang tingkah laku. Aspek ini digunakan untuk menjaga tingkah laku dalam belajar. Lingkungan sekitar harus menguatkan intensitas dan arah, dorongan-dorongan serta kekuatan-kekuatan individu. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yang pertama motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini merupakan kebalikan dari motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ialah motivasi yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar.
Motivasi belajar yaitu faktor dari dalam diri peserta didik yang disebut intrinsik. Konsep diri termasuk salah satu faktor intrinsik yang mempengaruhi motivasi belajar. Apabila seseorang berkonsep diri negatif, maka seseorang itu akan mempunyai sikap pesimis terhadap kompetisi seperti ia enggan bersaing dengan orang lain dalam membuat prestasi. Konsep diri ialah suatu pandangan seseorang tentang dirinya sendiri yang menyangkut apa yang ia ketahui dan rasakan tentang perilakunya, isi pikiran dan perasaannya, serta bagaimana perilakunya tersebut berpengaruh terhadap orang lain. Konsep diri merupakan semua pengetahuan mengenai aspek diri sendiri, baik itu pengetahuan aspek fisik, aspek psikologis, dan aspek sosial yang didasarkan pada pengalaman, interpretasi, serta interaksi dengan orang lain. Motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan atau memacu orang bertingkah, lalu, atau kondisi psikologis seseorang yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukannya sesuatu guna mencapai suatu tujuan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu faktor dari dalam diri peserta didik yang disebut intrinsik. Konsep diri termasuk salah satu faktor intrinsik yang mempengaruhi motivasi belajar.